Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuristiqomah dengan NIM K7133027. Berikut merupakan video praktik mengajar saya untuk memenuhi tugas rekognisi mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar dengan fase C di kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini gilirannya bikin doa? Selamat pagi lagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat semua ya? Gak ada yang sakit toh? Anak kelas 5 itu sehat, pinter, ganteng, cantik-cantik, semangat-semangat, luar biasa. Oke, sebelum belajar bisa mau masih memperlihatkan sesuatu ini. Bisa pinjam buku tulisnya satu Indra. Di tangan kanan bisa ini pegang benda apa namanya? Terus yang ini namanya? Terus ini namanya? Kira-kira kalau Bu Isa nyalain senter nih ke buku dan juga ke plastik, benda mana yang bisa tembus? Plastik. Bener gak ya? Kita praktekin ya. Kita ke buku dulu deh. Bisa gini, apakah cahayanya menembus papan tulis? Terus kalau pakai plastik, apakah cahayanya menembus? Kira-kira kalian tahu nggak kalau yang dipraktekkan ini termasuk ke sifat cahaya? Tahu nggak? Tahu. Kira-kira apa? Sifat cahaya apa? Ya, cahaya dapat menembus benda bening. Oh, sudah tahu, berarti kelas 5 pintar ya. Jadi hari ini nanti kita belajarnya mengenai cahaya dan sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kali ini bisa harap kalian itu bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya dan juga dapat mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar biar semangat dan bisa pengen ngetes fokus, kita ice breathing, tapi cukup duduk di tempat. Seperti biasa yang bisa ajarkan ice breathingnya tepuk seperti yang kemarin ya. Kita latih fokus kita hari ini. Gak perlu bisa selesai lagi kan? Nah ya, langsung ya. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, siapa tadi? Tepuk 4. Sekali lagi, tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 4 kali. Ya, belum fokus. Bisa mau tepuk 5 lagi deh. Fokus. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 3
berarti kita siap memasuki ke pembelajaran yang sebenarnya. Oke? Sekarang Ibu Isa minta tidak ada benda lain selain alat tulis yang di meja. Mana bisa dipinggirkan dulu? Jadi ya. Oke? Gak ada kan? Gak ada yang lain kan? Ibu Isa mau menjelaskan, memberi kalian stimulasi sedikit saja mengenai materi kita hari ini. Cahaya dan sifat cahaya. Bisa kalian menjelaskan sedikit melalui lisan. Jadi sebelum kita memasuki apa itu sifat cahaya, bisa ingin menjelaskan cahaya terlebih dahulu. Jadi cahaya itu sebuah gelombang yang memiliki elektromagnetik yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tahu nggak maksudnya kasat mata? Apa? Kamu nggak? Kasat mata itu artinya bisa dilihat menggunakan mata telanjang. Jadi langsung pakai mata. Nah, misalnya ini senter ada cahayanya, bisa dilihat nggak? Bisa nggak? Ini namanya cahaya yang bisa dilihat menggunakan kasat mata. Terus setelah ada cahaya berarti ada sumber cahaya. Sumber cahaya itu segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Ada yang dari alami dan juga buatan manusia. Kira-kira cahaya yang alami itu apa? Matahari. Terus ada hewan yang bisa mengeluarkan cahaya, itu hewan apa? Unang-unang, betul. Itu contoh sumber cahaya alami. Kalau yang buatan? Lampu. Terus senter. Terus kalau mati lampu hidupin lilin. Itu tadi sumber cahaya. Nah, sumber-sumber cahaya itu, setiap cahaya punya yang namanya sifat cahaya. Sifat itu berarti karakteristik yang selalu menempel pada hal tersebut. Kalau kita bahasnya cahaya berarti ya sifat cahaya. Sekarang bisa mempraktekkan lagi untuk membangkitkan rasa penasaran kalian. Bisa pegang apa? Benar. Yang ini? Cermin. Kaca ya boleh, tapi kalau kaca itu ada kaca cermin ataupun kaca jendela. Ya, ini namanya cermin. Oke? Kalau Bu Isa hidupin senter, terus Bu Isa arahin ke cermin, apa yang akan terjadi nanti? Bola. Kira-kira benar gak ya? Bisa praktekin ya? Ada nggak? Ada. Ini namanya sifat cahaya dapat dipantulkan. Kira-kira mengapa? Mengapa cahaya ini bisa memantul? Ada yang ingin menjelaskan? Kita kasih waktu. Coba dipikir. Kenapa cahaya senter ini bisa memantul ketika bisa mengenai cermin? Ayo, berpikir. Kenapa? Kita tahu kalau cahaya senter diarahin ke cermin pasti akan memantul. Tapi kenapa? Menurut kalian kenapa? Kok bisa? Galang mau coba menjawab? Irsyad? Noel? Akbar? Indra mau coba jawab? Daerah sini, ada yang mau coba jawab? Nah, belum tahu kan? Untuk mengetahui jawabannya, bisa nggak mau langsung kasih jawabannya, tapi bisa mau kalian yang mencari tahu sendiri jawabannya. Kenapa? Dengan praktikum. Jadi hari ini kita akan praktikum mengenai sifat-sifat cahaya. Oke. Karena praktikum berarti bisa akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kemarin sudah kesepakatan ya, tidak ada yang namanya grup belajar khusus, tidak ada yang namanya membuli teman, tidak ada yang nggak mau sama teman kelompok, nggak mau kelompokan sama
bersama Aura dan juga Ibra. Oke, kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Ada Amira, ada Baik, ada Imam. Dan untuk kelompok 3 selanjutnya ada Andra, kalau ada Aina, kalau ada Isya, kalau ada ya. Sekarang kelompok 4 ada Bima, ada Galang, dan juga ada Meisha. Yang kelompok terakhir ada Azami, ada Fari, ada Saras. Oke, sudah tahu anggota kelompoknya masing-masing? Sekarang silahkan bersiap-siap pindah menyesuaikan kelompok masing-masing. Sudah duduk ke tempat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana teman-teman? Kelompok 2 mana teman-teman? Yang tinggi. Kelompok 3 teman-teman? Yang tinggi. Kelompok 4 angkat tangan. Kelompok 5 angkat tangan. Oke. Sekarang ibu bagikan lembar praktikum. Ini nanti ditulis dulu kelompoknya, nama anggota sama kelasnya. Jangan kelompok. Pada kelompok. Kelompoknya kelompok berapa? Gak usah nama buka aja nanti kelompok. Sudah ditulis semua? Yang sudah siapa? Sudah semua ya? Sudah semua kelompok sudah ya? Sekarang dibuka halaman selanjutnya. Di situ tulisannya apa? Pos 1. Di bawah pos 1 ada apa? Identifikasi masalah. Nah, di sini ibu mau membimbing kalian untuk menuliskan identifikasi masalahnya. Ibu Isa nanti bilang kalian yang menulis, oke? Nanti tulisnya bisa bagian sama temen-temen ada 5 pos, oke? Ibu Isa dek yang pertama ya. Ibu Isa deg-degan ya. Sudah siap menulis? Kalau juga sudah siap belum? Identifikasi masalah. Ya, yang ditulis bagian identifikasi masalah. Siapa ayo? Tengok dulu lah sama Rita, apa Rita? Sudah ada yang mau tulis bagi semua sudah? Oke, sekarang ditulis pertanyaannya ya. Mengapa cahaya tidak dapat dibelokkan? Mengapa cahaya tidak dapat dibelokkan? Sudah? Pos 1 sudah ditulis dan dikasih apanya? Kalau siapa yang boleh, sekarang Mbak. Cahaya dapat dipantulkan. Maksudnya mana bos? Benar nih. Pensil terlihat kata. Mengapa pensil terlihat kata? Ketika berada di dalam gelas berisi air. Mengapa pensil ketika berada? Kenapa pensil ketika berada di dalam gelas? Siap, Pak? Saya masih Pak. Apa Pak? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika
terjadi ketika cahaya dihalangi? Apa yang terjadi ketika cahaya dihalangi suatu benda? Oke, sudah semua? Sudah dijelas semua? Bisa akan menjelaskan mekanisme praktikum kita, oke? Jadi nanti setiap kelompok harus menekankan di pos 1 yang di sana, pos 2 yang di sini, ini pos 3, di sana pos 4, dan di sini pos 5, oke? Ketika menghinggapi setiap pos, hanya Ibu bisa berikan waktu 5 menit. 5 menit itu setiap anak harus mempraktekkan. Jadi nggak cuma satu ya. Misalnya kelompok 1 di pos 1. Nanti Ibra, Ara sama Akbar harus praktek satu-satu bagian ya. Oke. Terus mekanismenya kelompok 1 yang pertama harus ke pos 1. Kelompok 2 berarti harus ke pos. Kelompok 3 harus ke pos. Kelompok 4 harus ke pos. Kok lemas? Kelompok 5 harus ke pos. Terus nanti 5 menit kan setelah waktunya habis bergeser. Tadi yang di pos 1 geser ke pos 2. Yang tadi di pos 2 geser ke pos 3. Begitu terus seterusnya. Oke, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah siap praktikum? Sekarang silakan memposisikan ke tempat pos masing-masing. Belajar bahasnya ditulis dahulu. Setelah menulis bahan, menulis nama kerja sesuai yang ada di pos.
Bu Isa mau kalian buat presentasi hasil praktikumnya tadi. Bisa aja ya. Siapa yang nanti jabatan di seminar ini yang maju presentasi, oke? Ini nggak sama manipulasi loh ya. Dua. Oke, selamat presentasi. Dibacakan hasil praktikumnya. Oke, semuanya perhatikan depan. Presentasi lagi. Semua perhatikan depan. Yang keras ya presentasinya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Ayo, Dina. Yang pertama, satu, apa hasilnya? Apakah jawaban? Jadi, hari ini kita belajar apa? Sifat cahaya. Tadi yang kalian praktekkan ada berapa sifat cahaya? 5. Apa saja? Emang ada diuraikan? Membentuk bayangan. Sudah hafal tadi bentuk-bentuknya? Ya, udah. Hari ini apa yang kamu dapatkan? Apa? Tentang apa? Tentang gimana? Apa aja sifat cahaya? Ya. Satu lagi, terus sifat Oke, sekarang karena sudah itu bisa mau kalian mengerjakan. Habis ini baru bisa tutup, baru boleh siap-siap. Yuk, yang biasanya ada pulpen tidak boleh buka buku, tidak boleh turunan, silakan dikerjakan. Yang sudah dapat jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Nama kakak boleh, panggilan boleh. Yang sudah boleh dikumpulkan ke bisa. Oke, yang sudah, Ibu akan memberikan referensi. Ini cuma ringan aja.
kalian tulis nama kelas, terus kalian menunjukkan sama apa yang kalian pelajari. Apa sudah? Silakan berdoa. Bisa tutup. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Cahaya dan sifat cahaya. Sudah melakukan evaluasi, sudah refleksi. Ibu harap nanti di rumah kalian belajar lebih lagi mengenai sifat cahaya dan cahaya. Ibu tutupkan sekian. Kurang lebihnya apabila bisa memiliki kesalahan atau kekurangan, ibu bisa minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian merupakan video praktik mengajar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.